Harno, pria berusia 57 tahun yang tinggal di pinggir Jalan Pemuda, Rumbut Malang, Rembang, Jawa Tengah, menjadi salah satu sosok penting dalam percaturan politik di Kabupaten Rembang. Ia merupakan calon Bupati Rembang pada Pilkada 2020 lalu. Harno berpasangan dengan Bayu Andrianto, kalah dari pasangan Abdul Hafid dan Hanis Kolil Baro. Namun waktu itu hanya terpaut 5.501 suara. Pasca pilkada, Harno mengaku lebih banyak menikmati waktunya di sawah menjadi petani. Kebetulan lokasi sawah berdekatan dengan rumah joglo yang baru ia bangun di sebelah timur Stadion Krida Rembang. Selain itu, Harno juga menggeluti bisnis kayu. Hari-harinya tidak lepas bersama tukang kayu membuat berbagai macam perabot rumah tangga. Ketika ada waktu luang, Harno mempunyai hiburan merawat ikan di halaman rumahnya dan beberapa jenis satwa lain. Setelah kalah dalam Pilkada 2020, apakah Harno akan maju lagi pada Pilkada 2024 atau justru mendorong putri sulungnya Harmusa Oktaviani menjadi kandidat? Lalu bagaimana komentarnya saat diminta mengkritik kinerja Pemkab Rembang saat ini? Semua akan dibahas secara gamblang melalui dialog bersama Musyafa Musa, Harno, Blak-Blakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkesempatan berjumpa dengan Pak Harno, salah satu tokoh politik di Kabupaten Rembang. Pak Harno menjadi salah satu calon bupati pada Pilkada Rembang 2020 yang lalu. Kemudian banyak masyarakat yang bertanya, apa kesibukan Pak Harno saat ini? Nah, saya akan berbincang dengan Pak Harno, ternyata banyak rutinitas yang tidak saya duga sebelumnya. Selamat siang Pak Harno, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Bisa bersua dengan panjenengan di rumah joglo. Ikut desa mana ini Pak? Ini Kota Sidowaya. Kelurahan Sidowaya ya. Kalau aksesnya dari kantor Samsat Rembang Pak ya. Betul. Pak, banyak yang bertanya, kesibukan Pak Harno saat ini apa sih gitu? Kesibukan ya tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang lain, wabil khususlah petani. Jadi saya hampir tiap hari ke sawah, ini semua lingkungan sawah. Jadi kembali muncul kegiatan yang sudah lama tidak saya lakukan, ini saya lakukan kembali, termasuk ya ngisi waktu dan lain sebagainya. Dari kecil saya sudah bertani dan sekarang pun bertani juga. Jadi mengetahui kesulitan dan hal lain sebagainya tentang petani, Mas. Ya, apa yang paling dikeluhkan musim ini, Pak? Kalau musim ini yang paling dikeluhkan untuk Rembang ya, itu pertama adalah air. Ya. Karena kalau tidak hujan 2 minggu, ya kita sudah kesulitan air. Yang kedua kemarin adalah pupuk. Jadi pupuk itu sangat sulit. Ini yang saya kerjakan sendiri itu ada 1,5 hektar. Itu kemarin hanya dapat pupuk 8 sak atau berapa itu. Kalau yang lain ya dikerjakan oleh bapak-bapak yang lain. Karena kalau dikerjakan sendiri gak kuat. Ya, selain bertani apa Pak? Selain bertani ya saya sering kumpul dengan tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu saya. Ya karena ada pembangunan rumah anak saya, juga tempat-tempat saya yang lain. Jadi tiap hari ya berkecimpung dengan tukang-tukang kayu dan batu, Mas. Termasuk di sini juga pembangunan musola saya juga belum selesai. Ini juga dalam taraf penyelesaian juga. Kemudian bertani, kemudian menggeluti dunia perkayuan. Ada yang lain? Yang lain kalau saya, kegiatan saya banyak. Karena saya swasta murni, mulai laut sampai semuanya, hampir banyak hal. Dan yang paling saat ini membuat hati Pak Harno nyaman, tenang itu apa? Masalah nyaman, tenang itu adalah di hati, Mas. Apabila hatinya bersyukur, menikmati, itu tenang, santai. Jadi kuncinya adalah syukur. Apapun kita nikmati, kita syukuri. Karena apa?
kalau melihat cara wong Jawa ndangak ngeti dhuwur ya lah, yaitu malah kurang nikmat. Jadi kita harus santai, slow, ora kemrungsung, ya mensyukuri nikmat, menikmati nikmat itu. Kalau bertani itu tidak hanya waktu tiba-tiba sekarang bertani Pak ya, dulu sempat bertani juga? Ya kalau saya memang lahirnya dari anak petani, jadi mulai kecil ya sudah kenal dari pertanian, mulai kecil karena lahirnya di desa dan hidup di desa. Ya. Pak Harno itu punya anak berapa, cucu berapa sekarang? Alhamdulillah ada 4 putri dan alhamdulillah juga sudah punya 2 cucu. 2 cucu. 4 putri-putri semua ya Pak ya? 4 putri semuanya, yaitu harus dinikmati dan disyukuri, itulah pemberiannya. Ya. Pak Harno juga menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang. Kira-kira kesibukan di dunia politik setelah pilkada itu tambah intensitasnya berkurang atau malah semakin bertambah Pak? Ya kalau di dunia politik itu hampir sama dengan kegiatan yang lain. Karena apa? Di partai itu ya seperti itu ya, jadi tidak terlalu kemrungsung juga enggak, terlalu santai ya enggak, ya kita melihat situasi saja. Kalau memang satu situasi membutuhkan kita bekerja maksimal, ya kita maksimal. Kalau posisinya masih santai-santai ayam-ayam, ya santai-santai ayam-ayam. Gitu aja, jadi mengikuti alur. Kalau partai ada instruksi dari atas, ya kita jalankan. Nggak ada instruksi, kita santai di sawah, gitu aja. Ada target khusus nggak Pak, kira-kira Partai Demokrat nanti di pemilu 2024? Kalau partai-partai yang lain misalnya, yang sudah mencanangkan ingin merebut kursi ketua DPRD, kemudian ada pula yang harus tambah kursi DPRD-nya, kira-kira ke depan Demokrat seperti apa? Ya, kalau masalah itu saya kira wajar-wajar saja Mas ya. Jadi semua partai punya target yang maksimal, itu adalah wajar. Dan bahkan itu harus dan wajib. Karena apa? Kalau ketua partai kok tidak punya target tinggi, itu malah salah. Jadi kita dan teman-teman yang menargetkan yang maksimal. Nah, bahasa maksimal ini nanti akhirnya juga melihat situasi. Kalau memang situasi memungkinkan ya oke. Gas Pak ya. Nah, kalau situasinya biasa-biasa saja, ya itulah mungkin pembeliannya sampai di situ. Sekarang Demokrat punya kursi berapa Pak di DPRD? Sekarang punya 4. Rencana 2024 Pak, angen-angen kira-kira. Kalau angen-angen itu normatif Mas ya. Apalagi saya kemarin sudah ikut pilkada. Ya otomatis cita-cita rencana masih ada. Ya tinggal kita ya mohon doa restunya kepada Bapak Ibu masyarakat semuanya, minta doa restunya agar di 2024 bisa sukses. Artinya lebih tinggi dari yang sekarang Pak ya kursinya ya? Ya itu terutama. Untuk caleg Partai Demokrat sendiri, tokoh-tokoh lama atau nanti didominasi figur-figur baru Pak? Untuk sementara ini masih banyak yang tokoh-tokoh lama, yang baru juga ada, cuma ini masih pada berhitung Mas. Karena ada yang sebagian masih menanti keputusan MK. Karena ada MK itu tertutup, ini masih menjadi perhitungannya. Kalau itu kan pemilu legislatif Pak, seandainya Demokrat nanti dapat kursi tambah misalnya, kan hasrat untuk keinginan maju kembali pada pilkada 2024 akan semakin terbuka, istilahnya seperti itu. Kalau pilkada 2020 Pak, yang saya ingat waktu itu pasangan calon Pak Harno dan Mas Bayu terpaut hanya 6.000-an suara dengan pasangan calon terpilih saat ini. Sudah bisa melupakan atau move on dari kejadian itu Pak ya? Ya, kalau saya kan, kalau kan sudah biasa berkompetisi ya. Jadi kompetisi itu ya harus maksimal, maksimal. Tapi setelah final ya kita harus menerima apa yang hasil tersebut. Banyak di luaran Kang bilang Pak, Pak Harno itu tipe
petarung gitu ya. Ketika ada kontestasi pilkada ya sebegitu luar biasa semangatnya. Tapi ketika memang hasilnya seperti itu ya sudah gitu, dengan legowo menerima gitu Pak. Ya, betul seperti itu Pak? Betul. Jadi kita mengerjakan apa saja. Apa saja ya. Mulai tani ya harus maksimal. Saya tani tenanan maksimal. Terus usaha apa kita maksimal. Setelah kita maksimal, hasilnya, finalnya ya kita serahkan kepada yang pemberinya. Kita harus menikmati, bersyukur tadi. Apakah itu sudah keputusan? Kalau sudah keputusan terakhir ya sudah, kita menerima, bersyukur saja. Pak Harno masih ada rencana untuk maju kembali pada Pilkada 2024 nanti Pak? Ya, alhamdulillah saya masih ada cita-cita dan rencana. Nah, finalnya juga nanti setelah pileg ya. Jadi cita-cita rencana masih ada. Nanti finalnya hasil pileg bagaimana dan hasil komunikasi dengan teman-teman dan masyarakat bagaimana. Karena apapun adalah dukungan dari masyarakat. Kalau perolehan kursi itu memang sangat menentukan untuk maju dan tidaknya seseorang di kontestasi Pak, pilkada nanti. Ya itu bisa ya, bisa tidak. Semua melihat situasi. Jadi semakin kursi banyak memang menambah ya, menambah rasa pede Pak. Rasa pedenya. Tapi juga tidak harus ya. Kalau memang jumlah kursinya biasa sedang saja, ya kita harus pakai jalan yang lain, yaitu komunikasi dengan teman-teman partai lain dengan bahasa sekali koalisi. Itu pun bisa. Sudah ada pembicaraan Pak dengan parpol lain soal ini? Kalau pembicaraan dengan parpol ya kita semuanya baik-baik semuanya. Jadi tidak ada yang sangat penting atau urgent saat ini. Jadi kita semuanya bersama-sama, karena apapun kita sudah biasa ya, itu adalah bahasa, bisa terjadi bahasa last minute. Jadi kita semuanya baik-baik saja, karena di dunia politik itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin saja. Jadi kadang sekarang gandengan, besok juga belum tentu. Yang sekarang belum tentu, besok bisa. Nah, itu karena sekarang kita menjalin komunikasi kepada semuanya. Intinya di situ. Ada peluang nggak sih Pak? Misalnya salah satu putri Pak Harno, Bu Harmusa itu juga maju gitu dalam pilkada nanti, atau diproyeksikan ke depan untuk jangka panjangnya? Ya, kalau itu tadi sudah saya sampaikan. Di dunia politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi saya sendiri kah, anak-anak saya kah, semuanya juga bisa mungkin. Dari 4 putri ini yang sudah terjun dunia politik Pak? Ya, untuk saat ini baru 1. Ya. Karena yang 1 baru menyelesaikan kuliah. Yang 1 juga masih kuliah. Terus yang 1 si kecil ya bungsu masih SD kelas 4. Pak, pilkada itu selalu dikaitkan dengan modal besar. Konon Pak ya, ini informasi yang beredar di luaran. Pilkada 2020 itu sampai habis 50 miliar rupiah lebih. Info seperti itu akurat gak sih Pak? Ya kalau itu ya tidak akurat. Itu kan areng-rengan, angen-angen dan lain sebagainya boleh-boleh saja. Tapi yang jelas dalam dunia pemilu dan lain sebagainya, di situ ada bahasa. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang, gitu aja. Jadi masalah habis berapa itu normatif saja. Dan diikhlaskan untuk Pak ya, kegiatan selama pilkada itu, kalaupun itu jatuh ke tangan masyarakat misalnya. Kalau itu sudah nggak menghitung. Jadi semua yang siap kompetisi itu sudah nggak menghitung. Biasa saja. Pak Harno butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa move on kembali dan semangat istilahnya menyambut 2024? Kalau saya wong biasa swasta dan lain sebagainya ya
siap kapan saja gitu aja. Pokoknya yang penting itu ada melihat situasi masyarakat, dukungan oke, diperlukan kapan saja saya siap. Pak, Rembang di bawah kepemimpinan saat ini, dari sisi pembangunan, mulai sektor pertanian, kemudian kelautan, atau sektor-sektor yang lain, Pak Harno mungkin ada saran atau mungkin kritikan untuk pemerintah yang sekarang, Pak? Kalau saya melihat situasi pemerintahan ya, jadi prinsipnya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi semua pemimpin punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Yaitu bukan hanya saya, Mas Musa juga bisa menilai bagaimana situasi keadaan saat ini. Tapi yang sangat ramai diperbincangkan saat ini adalah banyak pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Jadi di situ yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ada solusi, Pak, kira-kira untuk menyiasati hal itu supaya ke depan juga tidak terulang kembali? Saran kalau seperti itu apa? Ya tadi ya, semua pemimpin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya kalau saya terlalu mengkritik jauh kan ya kurang enak gitu ya, karena kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ya, termasuk bagaimana saya dan lain sebagainya, yaitu punya keahlian masing-masing. Nah, soal infrastruktur tadi yang misalnya molor atau gimana gitu, kira-kira Pak Harno gimana mendorongnya, mungkin dari sisi perencanaan lebih matang lagi atau gimana gitu? Yang jelas kalau saya melihat situasi ya, jadi memang banyak yang perlu dibenahi untuk infrastruktur ya. Jadi di situ ada pembangunan yang ada bahasa PL ya. PL. Semua kegiatan PL itu normatifnya harus baik. PL. Sedangkan yang bahasa yang lelang ya, itu juga kalau pemikiran saya perlu ditinjau ulang. Karena bahasa lelang itu pemenangnya adalah yang terendah. Apabila pemenangnya yang terendah, karena itu aturan, akhirnya kan dimenangkan. Bahasanya ndelosor ya. Ndelosor sampai di 70%. Ndelosor dilakoni teman-teman pemborong. Setelah ndelosor 70% dilaksanakan, hasilnya bagaimana? Yaitu kuncinya ada di semua pengawas. Apakah bisa dengan ndelosor 70% ini pekerjaan akan baik dan kuat? Nah, ini yang perlu diperhitungkan. Sedangkan aturan mengatakan pemenang tendernya terendah. Kalau ini dimenangkan, yang lebih parah lagi, wis ndelosor disubkeneh ijeh piro, terus dadine kaya apa. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Perlu dievaluasi, dicari titik jalan temunya, Pak ya. Iya. Kira-kira yang paling ideal seperti apa? Kalau jelas saya menilai bahasa ndelosor kok wis ditimbal-timbal kayak nggak mungkin itu proyek akan baik. Pasti proyek itu akan rusak secepatnya. Kalau Pak Harno besok insya Allah mendapatkan jalan terpilih, Pak, jadi kepala daerah, ada solusi yang ditawarkan, Pak? Yang saya tawarkan pertama, yang khusus PL itu ya, itu harus baik. Jadi kita paham Kabupaten Rembang itu tidak begitu luas. Teman-teman yang ahli di bidang pembangunan bisa dihitung A, B, C, D. Yang kisah kasih pekerjaan PL adalah teman-teman yang benar-benar ahli di bidangnya. Di samping pengawasan. Kuncinya ada termasuk pengawasan tadi. Ya, pengawasan ini komplit dari pihak pemerintah, masyarakat, LSM, DPR, benar-benar mengawasi. Kalau pengawasannya bagus, kerjaan akan bagus PL-nya. Ya, itu kan PL. Kalau lelang, Pak? Kalau lelang ini aturan yang perlu ditinjau ulang. Karena di aturan lelang, pemenangnya adalah sing murah. Apabila iki dilakoni sing murah tenan, nanti ndelosor 70% tadi, disubkeneh tidak akan kuat ini pembangunan.
pasti akan hancur secepatnya. Memungkinkan tidak Pak, misalnya pemerintah itu buat regulasi aturan jangan disub, larangan jangan disub, Ya. memungkinkan kira-kira? Mungkin. Jadi siapa yang menang, sudah dia yang mengerjakan dan ahli. Kalau disub kayak nggak boleh itu bisa masih. Jadi benar-benar dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Ini terakhir Pak, pertanyaannya untuk Pak Harno. Kalau Pak Harno ditanya nilai Pemkab Rembang dari sisi saat ini, rentang 1 sampai 10, Pak Harno kasih nilai berapa? Jadi kalau itu kayaknya kalau saya menjawab ya kurang etis, Pak. Jadi ya tadi. Jadi yang diperlukan masyarakat itu pimpinan yang bagaimana? Karena apapun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi saya memberikan kepada pemimpin sekarang agar bisa kerja maksimal, terutama yang saat ini dikeluhkan masyarakat, ya agar benar-benar bisa terrealisasinya, terutama adalah jalan-jalan yang saat ini belum selesai. Berani Pak besok menetapkan jalan tanpa lubang kalau di Rembang? Ya, saya yakin dengan kemampuan saya biasa di proyek, ya, saya yakin jalan-jalan yang utama bisa. Jalan ruas kabupaten Pak ya? Ruas kabupaten bisa. Terutama saat ini banyak yang lubang-lubang tidak terdeteksi entah bagaimana, ya sering menjatuhkan masyarakat. Apakah nanti ada tim pemeliharaan khusus yang akan hunting mobile gitu ketika ada lubang udah langsung ditambal gitu? Itu harus. Jadi kita menyiapkan termasuk tenaga dan mobil khusus untuk penambal. Jadi setiap ada langsung ada alatnya pembersihan ya, dibersihkan, langsung dicor. Atau kalau dicor sulit, langsung aspal itu, kalau kecil cukup pakai itu mas apa stempel ya, dedet selesai, nggak usah otong-otong gue gede slender, nggak usah. Perlu setiap ruas jalan antar kecamatan itu satu tim misalnya, atau ngerangkep? Ya kalau saya biasa wong lapangan ngerangkep cukup. Ya cukup Pak. Jadi termasuk tadi, kenapa jalan-jalan sering rusak ya tadi gara-gara tadi. Pengawasan waktu pembangunan dan karena mungkin terlalu ndlosor tadi akhirnya kualitasnya cepat rusak itu tadi. Iya, Pak Harno. Masih sungkan Pak ya untuk beri nilai Pak ya? Saya rasa kurang etis kalau saya yang menilai. Ya, saya terima kasih sekali waktunya Pak Harno ya, sudah mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan jenengan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Alhamdulillah ya Mas. Ya. Terima kasih sudah bersama kami dan mudah-mudahan perbincangan saya dengan Pak Harno bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.